Akhirnya Undang-Undang ITE yang dianggap bermasalah itu direvisi juga. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada rapat paripurna Selasa kemarin. Pasal yang telah menimbulkan perbincangan luas terkait revisi pada pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang kesusilaan. Salah satu aspek yang direvisi adalah penambahan pengecualian pidana bagi individu yang menyebarkan konten asusila dalam rangka untuk membela diri. Poin revisi ini merupakan langkah signifikan dalam mengatasi masalah yang sudah lama mengemuka terkait pasal karet di Undang-Undang ITE. Sudah ada banyak korban kekerasan seksual di dunia maya yang terancam pidana karena mereka berbagi konten yang menggambarkan pengalaman pahit yang mereka alami. Revisi ini memungkinkan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang menyebarkan konten asusila sebagai upaya pembelaan diri. Contoh konkret soal pembelaan diri, contoh kasus Baik Nuril. Dia ini adalah seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dulu dia mendapatkan telepon dari kepala sekolahnya yang memberikan pernyataan seksual. Merasa dilecehkan, Nuril lalu merekam percakapan tersebut yang kemudian tersebar, memicu masalah hukum yang melibatkan Undang-Undang ITE. Kasus ini menjadi contoh yang sangat jelas. Orang seperti Nuril yang sebenarnya tidak bermaksud menyebarkan konten tersebut, tetapi berupaya melindungi diri dari situasi yang merugikan. Meskipun Nuril pada akhirnya mendapat vonis penjara dan denda besar. Amnesti yang diberikan oleh Presiden Jokowi kemudian meringankan beban hukumannya. Pengecualian ini disusun berdasarkan poin revisi pasal 45 KUHP yang mengatur pengecualian dalam situasi tertentu seperti pembelaan diri, kepentingan umum, masalah kesehatan, ilmu pengetahuan, dan karya seni. Ini menegaskan bahwa tidak semua konten asusila yang disebarkan akan dikenakan pidana, terutama jika diungkapkan dalam konteks pembelaan diri atau memiliki nilai kepentingan lain yang tidak merugikan secara langsung. Dalam upaya melindungi hak individu untuk membela diri, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa revisi ini tidak disalahgunakan atau diinterpretasikan secara keliru untuk menyebarkan konten asusila tanpa alasan yang benar. Langkah ini harus didukung oleh pedoman yang jelas dan perlindungan yang tepat bagi individu yang memang benar-benar berada dalam posisi untuk membela diri. Secara keseluruhan, revisi kedua Undang-Undang ITE ini merupakan langkah penting dalam mengakomodasi realitas kompleksitas yang ada di dunia digital saat ini. Ini menunjukkan upaya untuk tidak hanya melindungi masyarakat dari konten yang merugikan, tetapi juga memberikan ruang bagi individu untuk dapat membela diri secara adil dalam situasi yang mengancam dan merugikan. Meskipun sebagian masyarakat masih menganggap revisi Undang-Undang ITE itu mengandung pasal yang berbahaya. Misalnya, pasal 28 yang direvisi itu masih membuka celah untuk melaporkan pihak pengunggah konten yang dianggap merusak nama baik, meskipun unggahan itu benar. Masyarakat yang keberatan itu berharap benar-benar ada perlindungan untuk netizen ketika mengungkapkan sebuah fakta. Jangan sampai Undang-Undang ITE yang baru ini masih saja digunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis. Semoga saja revisi Undang-Undang ITE ini tidak disalahgunakan oleh pelaku asusila yang berlindung di balik pengecualian. Pun sebaliknya, semoga pasal yang dianggap masih bermasalah ini tidak memakan korban seperti pada pasal karet sebelumnya.